Diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, orang kalau kerja sesuatu atau melakukan pekerjaan apa saja, yang ada dalam dia punya pikiran adalah sebentar dia dapat upah dari itu pekerjaan. Amin. Amin. Yang ada dalam dia punya pikiran dapat upah dari apa yang dikerjakan. Kotong ini tahun kemarau panjang. Semua orang bikin kebun besar-besar. Tentunya yang ada dalam orang pemikiran tahun lalu itu kotong gagal tanam dan gagal panen. Karena itu dia bilang ini tahun karena kemarau panjang beta siap kebun atau lahan banyak-banyak. Supaya kemudian ketika ditanami dengan jagung nanti dapat hasil banyak. Jangan heran kalau di banyak tempat dan ketika orang berkumpul pasti yang omong tanam. Tanam jagung apa? Kebun berapa banyak? Luas berapa hektar? Toh? Yang ada dalam kotong pembenak adalah kotong kerja kebun berlela-lela capek-capek, tapi ini tahun depan itu sonde ada orang kelaparan. Sonde ada orang yang nanti kemudian dia beli jagung susah. Kemarin hari Senin itu 1 kilo berapa Mama Muti? 15.000. Maten dia 15.000. Tapi ada juga yang harga 20.000. Jagung seharga lebih mahal dari beras. Karena itu orang pilih lebih baik makan beras daripada makan jagung tuh. Yang ada dalam kotong pikiran upahnya adalah kotong dapat jagung banyak tahun depan. Dalam hal apapun juga. Kalau mama-mama berlela-lela di dapur, memasak dia pun upah adalah bahwa sebentar dia menikmati itu makanan dengan sukacita. Kalau bapak-bapak dia kerja keras, kemudian dia mencari nafkah, dia pun upah adalah dia menghidupkan dia pun keluarga. Bahkan jangan heran ada orang yang ambil keputusan bekerja di Kalimantan, Kalimati. Kalimantan tuh yang mantan pun kali. Kalau Kalimati itu yang Nometo. Hanya karena mau dapat upah. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang merupakan jemaat mula-mula di sana. Tetapi mereka hidup dalam suatu kehidupan pelayanan. Dalam hal ini bahwa mereka terancam dengan berupa-rupa angin pengajaran. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang ada di Efesus. Ada banyak orang yang melayani. Tetapi kemudian yang ada dalam dia pemikiran adalah supaya bisa mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Bisa dapat nama cari muka pada muka so ada. Nama so ada, biasanya begitu Orang ada yang melayani tuh cari nama so ada. Akhirnya karena cari nama hilang marga. Di sini ada. Sana ada Ada juga yang cari nama hilang marga. Mau cari muka, mau dapat muka berapa? Satu saja bisa urus. Mau urus muka berapa? Ada banyak orang dengan motivasi tersendiri. Ketika mereka melakukan suatu pekerjaan baik. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Melayani itu bukan karena ada apanya, tetapi melayani dengan apa adanya. Betul kok Mam Juli? Surambut putih. Beta lihat dong masih setia dengan Tuhan. Hanya karena dong merasakan upah yang baik dari itu buah pelayanan. Dari beta datang di ini Tua Mei ini 2012 5 September 2012. Dong sudah di kursi majelis. Surambut putih lain. Makanya tadi beta tanya, tadi datang jalan kaki kok. Karena kalau jalan kaki dong omong soal upah ini, upah umur panjang, upah masuk surga. Tetapi beta tanya jalan kaki kok naik motor. Karena ingat justru sebentar pasti ramas-ramas lutut.
Tadi sampai di sini ada Mas Lutu. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan dengan benar. Karena omong soal upah ini bukan omong soal seorang budak atau orang merdeka. Semua orang bekerja dan layak mendapatkan upah. Tetapi dia bilang dalam firman Tuhan, dia bilang begini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik akan menerima balasan dari Tuhan. Ada banyak orang berbuat baik, melakukan banyak hal baik. Tetapi bapak-bapak, saudara orang beriman, ada dua hal yang terkadang orang lupa dalam hal berbuat baik dalam pelayanan. Dua hal sebanyak banyak. Yang pertama, dia melakukannya tetapi tidak dalam ketaatan. Melakukan tapi tidak dalam ketaatan. Ada orang yang dia rajin berdoa tetapi itu rutinitas, bukan karena dia berdoa karena taat. Amin. Amin. Iya. Ada banyak orang yang berdoa supaya dia dapat berkat, bukan karena dia taat. Ada banyak orang yang berdoa supaya Tuhan kasih dia ini dan itu, karena dia memenuhi dia punya keinginan, bukan karena dia taat. Itu hal yang pertama. Taat berarti kau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik atau tidak baik, dia punya waktu tetap taat untuk melakukan. Jangan sampai saat kau susah, sengsara baru kau berdoa. Tuhan ini. Jangan sampai kau sudah segala sesuatu baru kau berdoa. Tetapi akhirnya kau tidak melakukan dalam ketaatan. Yang kedua, yang Rasul Paulus bilang, yang mau berbuat baik itu supaya mendapatkan upah. Kalau hanya taat-taat saja, tetapi kalau sudah ada kasih di sana, maka sia-sialah kau pekerjaan baik. Amin. Kalau melayani tanpa kasih, maka sia-sia kau pekerjaan baik. Taat dan kasih ini harus saling menopang, harus berjalan bersama-sama. Jangan sampai taat-taat tapi aduh, ada hal kasih juga. Kasih yang Tuhan minta dari kau tuanya ada dua hal. Yang pertama itu kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Kemudian yang kedua baru kasih kepada manusia. Kan dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Tetapi dia bilang yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau berdoa taat. Tetapi kalau kau sudah mengasihi manusia, maka kau tidak akan mengasihi Allah. Kalau kau omong taat dan berdoa, tetapi kalau kau tidak mengasihi Allah, maka sia-sialah kau pun kasih kepada manusia. Bapak saudara orang beriman, ini dua hal yang penting. Artinya bahwa kalau kau ngomong kasih ya, karena manusia adalah gambaran Allah. Jadi kalau mau kasih, lihatlah dia seperti kita melihat Allah. Amin. Jadi kalau ada yang datang kau minta pelayanan, jangan pilih-pilih Om Ale. Atau selama ini ada pilih-pilih. Sonde. Iya, Mbak Muti. Ada hamba-hamba Tuhan ini yang kalau dia mau melayani orang ini, dia pilih-pilih. Iya. Nanti kalau yang datang yang dilihat son bagus, ame, kok orang berbilang Bapak, tolong berdoa dulu ke Spita. Tapi karena dilihat ini orang pengwujud sonde bagus, dia bilang aduh beta terlalu sibuk, pelayanan terlalu banyak. Karena dia lihat wujud dan rupa, maka dia bilang beta pelayanan terlalu banyak. Tetapi tak wujud dia pisah belah. Kemudian dia lihat ada orang yang baik, dia pun penampilannya baik dan dia ada segala sesuatu. Kemudian bilang Bapak berdoa kasih ketong dulu. Jam berapa? Yang kau tanya jam berapa?
Cepat sekali kotong merespon. Di sini sudah ada Om Alek, Mak Muti, Mama Juli, Bapak Paul dan kotong semua. Tetapi ada di tempat-tempat lain yang ketika orang mau melayani, dia melihat dari ukuran. Dia mengukur dari dia pun nilai dan ukuran. Itu baru dia layani. Tapi kalau yang dilihat bagus, dia bilang, ini dia datang, ini sebentar. Amin. Jadi terkadang kotong ada di posisi yang demikian. Kalau yang pas dan enak di kotong pun hati dan kotong pun mata, maka jam berapa, tanggal berapa. Karena itu yang enak dalam kotong pun pemandangan dan kemudian kena di kotong pun hati. Kok mabah saudara orang beriman, ketaatan dan kasih itu harus jalan bersama-sama. Melayani harus dengan ketaatan dan kasih. Kalau sudah ada ketaatan dan kasih, maka orang daripada pemerpati siona sudah, kotong pi burung merpati sah. Kasih harus jalan dalam ketaatan. Iya, terkadang orang pilih-pilih, ya daripada kotong pi sana lebih kotong pi sini. Daripada kotong pi korong layani kotong setengah-setengah, biar kotong pi yang dapat pelayanan penuh dan seterusnya. Rasul Paulus mengingatkan, dia bilang masing-masing orang yang berbuat sesuatu yang baik akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Sebelum itu dibilang apa? Melayani seperti untuk Tuhan. Ayat yang sebelumnya dibilang, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kau melayani sesama sama seperti kau melayani Tuhan. Ini yang Tuhan tuntut dari kotong. Bukan kita bilang sonde, beta melayani dia maka dia son sama ke Tuhan ju. Kotong pilih-pilih itu penting, tetapi hati-hati ju. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini tentunya kotong ada di syukur 1 tahun pelayanan, tetapi juga kita menutup pelayanan di Persekutuan Doa Merpati Sion. Pergumulan panjang melewati berbagai hal yang Tuhan percayakan. Melayani jiwa-jiwa pelayanan, menjadi benteng doa bagi gereja dan jemaat. Itu fungsi tugas kaki dian. Jadi bukan hanya kotong berdoa, kotong yang diberkati, tetapi doa untuk jemaat, doa untuk gereja, doa menopang pelayanan. 1 tahun dilewati bukan hal yang gampang dan mudah. Setiap saat dalam pelayanan kita diuji untuk terus taat dan kasih. Setiap tahun kita dituntut untuk taat dan kasih. Karena itu persekutuan doa bukan rutinitas. Berdoa dalam persekutuan doa bukan rutinitas, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah, sehingga kemudian dia mengaruniakan bagi tiap-tiap orang. Ada orang-orang bermata rohani, ada orang-orang berkarunia, ada orang-orang yang diberi karunia untuk bisa menjamah, dan seterusnya. Dia memberikan masing-masing orang karunia, dan dia memberikan hanya kepada orang-orang yang melakukannya dengan taat. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, menutup pelayanan bukan berarti bahwa ini pelayanan berakhir di sini. Pelayanan harus terus berlanjut. Nama Tuhan harus terus disebut, dipuji dan dimuliakan di sini. Tempat di mana kaki dian ini Tuhan izinkan ada. Kaki dian berarti bahwa di sini ada perang bagi orang lain. Tempat di mana kotong berdoa, tetapi juga tempat di mana supaya Tuhan dimuliakan. Kita juga bersyukur bahwa setahun pelayanan bisa dilewati. Itu karena Tuhan, karena anugerahnya, karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan dan gagah dari ketua persekutuan doa, dari orang-orang bermata rohani, dari orang-orang berkarunia, tetapi karena anugerah Tuhan. Kalau kotong omong anugerah Tuhan, berarti kotong tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan memberikan secara cuma-cuma untuk tiap orang. Dia sudah bilang, bayar dulu baru dapat. Om Alek, yang Tuhan kasih itu anugerah. Dia sudah bilang, Om Alek bayar baru kemudian bisa dapat ini pelayanan.
Tetapi dia bilang bahwa itu karena kasih karunia. Diberikan cuma-cuma bagi tiap-tiap orang. Karena itu melayanilah dengan setia. Melayanilah dengan taat. Seperti apapun keadaan kita yang nanti akan diperhadapkan kepada kita. Sekalipun kita ada dalam ujian iman dan pencobaan-pencobaan teramat berat dalam pelayanan. Kita harus terus berjuang. Kiranya firman Tuhan malam hari ini menjadi bagian rasa syukur kita, tetapi juga semakin membawa kita untuk taat dan setia dengan kasih. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Puji nama Tuhan.